Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Bidan Salma. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pemeriksaan tubuh. Oh iya, baik. Sebelumnya namanya siapa ya Mbak ya? Putri, Baik, Mbak Putri. Sekarang umurnya berapa tahun Mbak Putri? 17 tahun. Untuk kesibukannya sekarang apa ya Mbak ya? Sekolah. Sekolah. Mbak Putri sudah menstruasi? Sudah Kira-kira kalau misalnya Mbak Putri menstruasi itu berapa hari ya? 7 hari. Kalau misalnya untuk mengganti pembalut dalam sehari berapa kali Mbak Putri? 3-4 kali dalam sehari. Baik ya, bagus ya. Apakah rutin setiap bulan menstruasi Mbak? Iya. Selain itu apakah Mbak ada keluhan lain? Keputihan Bu Bidan. Oh baik. Sekarang kita ukur tinggi badan sama berat badan dulu ya Mbak Putri ya. Sebelum melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya memakai hand sanitizer. Lakukan mencuci tangan dengan gerakan 7 langkah. Nah, setelah selesai, lalu kita memakai handscoon. Setelah itu baru kita dapat melakukan pemeriksaan. Mbak Putri, sekarang kita timbang berat badan terlebih dahulu ya. Mbak Putri berat badannya itu 60. Lalu sekarang kita ukur tinggi badan. Baik, untuk tinggi badan Mbak Putri yaitu 170 ya Mbak Putri ya. Untuk berat badan dan tinggi badan sudah ideal. Lalu saya akan melakukan tensi dulu ya Mbak Putri ya. Sekarang kita lakukan cek suhu terlebih dahulu ya. Diangkat ketiaknya Mbak Putri ya. Lalu ditunggu beberapa menit. Sudah. Untuk suhunya normal ya Mbak Putri ya, 36 derajat. Baik Mbak Putri ya, tadi sudah detensi dan cek suhu. Untuk tekanan darahnya cukup rendah yaitu 100/70. Lalu sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik ya Mbak Putri ya. Baik Bu Bidan. Mari, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Mbak ya. Mbak tidak perlu malu karena saya sebagai bidan akan menjaga privasi pasien. Sudah menjadi kewajiban saya ya Mbak Putri. Lalu di sini saya akan melihat rambutnya dulu. Rambutnya lembut, berwarna hitam, tidak ada ketombe. Ya saya tekan ya Mbak Putri, maaf ya. Sakit tidak Mbak Putri? Tidak Bu Bidan. Iya baik, tidak sakit. Lalu saya akan melihat matanya. Seleranya bagus, putih ya. Bisa matanya ke atas Mbak Putri, mohon maaf. Konjungtivanya juga
bagus ya, tidak pucat, tidak ada anemia. Bola matanya bisa digerakkan Mbak Putri. Iya, bola matanya juga bagus. Meram sebentar ya Mbak Putri ya. Bagaimana Mbak Putri, kelopak matanya sakit atau tidak? Tidak Bu Bidan. Ya baik. Saya akan memeriksa hidung ya Mbak Putri ya. Septum nasinya bagus, berada di tengah. Lalu tidak ada pendarahan atau tidak ada kotoran. Baik. Mohon maaf saya tekan-tekan ya Mbak Putri. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak Bu Bidan. Iya baik. Sekarang kita pemeriksaan mulut ya. Dibuka mulutnya Mbak Putri. Mohon maaf. Baik, tidak ada bakteri. Mulutnya simetris ya. Giginya juga tidak karies. Baik, warna bibirnya juga tidak pucat ya. Baik, setelah itu saya akan memeriksa leher. Mohon maaf ya Mbak Putri. Bentuk lehernya simetris. Tidak adanya pembesaran tiroid atau adanya pembesaran kelenjar getah bening. Apakah ditekan sakit Mbak Putri? Tidak Bu Bidan. Iya baik. Mohon maaf, saya akan membuka bajunya Mbak Putri. Untuk payudaranya simetris, bentuknya sama. Lalu terdapat areola yang berpigmentasi kecoklatan. Dan saya raba ya Mbak Putri ya. Saya masas atau saya pijat. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak Bu Bidan. Baik, tidak ada benjolan juga. Saya akan memeriksa ketiak sebelah kanan dulu ya Mbak Putri ya. Baik, untuk ketiaknya tidak ada benjolan. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak Bu Bidan. Baik, sebelah lagi angkat ya Mbak Putri ya. Tidak ada benjolan. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak. Baik. Mohon maaf sebelumnya Mbak Putri, ada yang kelewat untuk telinga ya. Saya akan memeriksa bagian telinga terlebih dahulu. Untuk telinga simetris kanan dan kiri. Tidak adanya pendarahan, kotoran dan serumen ya. Saya tekan bagian belakangnya Mbak Putri. Apakah sakit? Tidak. Untuk sebelah laki Mbak Putri sakit? Tidak. Iya baik. Lalu saya akan memeriksa bagian abdomen ya. Perutnya datar, tidak membusuk. Saya raba terlebih dahulu ya. Baik Mbak Putri, saya tekan dulu. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak. Sebelah sini sakit Mbak Putri? Tidak. Bagus. Lalu setelah itu saya melihat tangannya berwarna sawo matang. Kukunya juga tidak ada kotoran ya. Kulitnya halus, lembut dan lembab. Terhidrasi. Tidak adanya benjolan ya Mbak Putri ya. Nah lalu saya akan memeriksa kaki ya Mbak Putri ya. Kakinya bagus, kukunya rapi, lembut juga, tidak ada dehidrasi, lembab ya Mbak Putri ya. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak. Sebelah kanan dan kiri tidak sakit Mbak Putri? Tidak. Baik, setelah itu kita akan mengecek bagian punggung ya Mbak Putri. Mbak Putri mau duduk atau mau miring aja Mbak Putri? Mau miring aja. Oh, baik. Sekarang saya miringkan ya Mbak Putri ya. Bagaimana? Apakah ada sakit Mbak Putri? Tidak. Baik. Tidak ada benjolan dan tidak terasa sakit ya Mbak Putri ya. Iya Bu Bidan. Iya baik. Sekarang Mbak Putri duduk dulu ya. Lalu setelah itu untuk lututnya akan saya periksa dulu ya Mbak Putri ya. Baik Bu Bidan. Apakah sakit Mbak Putri? Tidak. Baik, berarti untuk seluruh bagian tubuhnya secara fisik sehat ya, tidak ada kelainan, dan untuk bagian lututnya juga tidak sakit pada saat saya memeriksanya dan tidak ada fraktur ya Mbak Putri. Mari kita akan lakukan konseling setelah melakukan pemeriksaan fisik ya Baik. Mbak Putri ya. Baik Bu Bidan. Mari Mbak Putri.
Putri, sekarang kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ya. Lalu untuk keluhan yang Mbak Putri sebutkan di awal, Mbak Putri kan mengalami keputihan. Nah, keputihan yang Mbak Putri alami itu seperti apa? Apakah berbau? Tidak. Apakah kental seperti terigu, Mbak Putri? Tidak. Apakah warnanya kekuningan atau kehijauan, keabu-abuan? Tidak. Lalu warnanya seperti apa, Mbak Putri? Putih kebening-beningan. Oh, begitu. Bentuknya encer ya? Ya. Nah, untuk keputihannya seperti itu normal-normal saja. Biasanya keputihan itu adanya kecapean atau misalnya awal mau menstruasi gitu ya, sesudah menstruasi. Nanti kalau misalnya Mbak Putri itu keputihan lagi, misalnya sudah merasa basah, untuk celana dalamnya bisa diganti lagi. Dan untuk saya sarankan celana dalamnya itu memakai yang berbahan katun atau yang mudah diserap. Lalu untuk yang lainnya mungkin tidak ada, hanya lakukan pola makan yang baik, makan yang tinggi protein, tinggi serat, tinggi karbohidratnya dikurangin aja, terus lemaknya juga seimbang. Lalu minum vitamin ya untuk suplemen tambahan. Lalu untuk tekanan darahnya kan agak rendah ya, tapi tidak anemia soalnya tidak lemas, tidak pusing ya Mbak Putri ya? Tidak. Ya baik, konsumsi makanan yang bergizi, tidak boleh stres, jangan begadang ya Mbak Putri ya. Baik Bu Bidan. Baik, begitu saja konseling yang bisa saya bantu kepada Mbak Putri. Baik, Mbak Putri sudah paham? Paham Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Mbak Putri. Mari Bu Bidan. Lalu setelah melakukan pemeriksaan dan konseling, kita melakukan dokumentasi dan sebelumnya kita membuka handphone. Lalu simpang dalam bengkok dan mencuci tangan kembali dengan 7 langkah.